Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum YMBU yang berhadir, seterusnya yang kami hormati dari jajaran kepengurusan Yayasan Bina Umat, terusnya yang saya hormati saudara-saudara, rekan-rekan mubaligh duduk sama randa kok tagak sama tinggi. Bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah dari segenap nikmat dan karunia Allah. Pada pagi ini kita masih dapat untuk membahas tentang khutbah yang akan kita sampaikan nanti di tengah-tengah masyarakat kita. Salam dan salawat tertuju buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi, dengan satu harapan mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan bersyafaat dari beliau disebabkan kita mau berselawat kepadanya, insyaAllah. Baiklah bapak-bapak, saudara-saudara yang berhadir, para pimpinan yang kami muliakan, tema dari khutbah kita pada siang hari ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bedah pagi ini agar lebih terarah dan mudah dimengerti oleh warga. Maka kami harapkan sebagai simpatisan dari saudara-saudara untuk ikut serta membantu merumuskan dalam rangka membedah khutbah pada pagi ini. Dengan kesepakatan bersama nanti kita akan dapat simpulkan inilah yang sebenarnya kita harapkan. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita ke acara bedah khutbah dengan tema iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita membicarakan apa itu iman. Tentunya pengertian iman. Nah, untuk membicarakan pengertian iman ini silakan Bapak Saudara untuk mengemukakan apa sebenarnya pengertian dari iman itu sendiri. Silakan tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat tersebut telah dijelaskan di sini, inna rabbakumullah allazi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayyam. Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan 6 masa waktunya. Summa stawa 'alal arsy. Lalu dia bersemayam di atas aras. Alhamdulillah, saudaraku seperjuangan, di sini perlu kita pahami bahwa Allah lah yang telah menciptakan. Bumi ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang lain, semua ciptaan Allah. Yang awal maupun yang akhir itu semua ciptaan Allah. Jadi dalam ayat ini menjelaskan tentang lalu dia semayam di atas aras. Di mana aras itu? Kita harus mengkaji diri kita, memahami diri kita sebagai hamba Allah. Jadi harus kalau memang cinta kepada Allah, tunjukkan cinta kita kepada Allah yang sebenarnya. Maka ada ayat tersebut, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki aras yang agung ini. Di sini harus kita pahamkan dalam diri kita. Yang dikatakan langit itu yang mana? Dan yang mana yang dikatakan aras itu? Bersemayamnya Allah itu di mana? Nah itu. Maka ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan kepada Rasulnya. Ya. Di sini. Jadi Cukup. kalau kita kasih kitab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Kerajinan yang tergabung dalam Yayasan Bina Umat Mubalik kesempatan nih yang saya hormati, tengah di sana tapi mukung yang mana pembahasan kita pada hari ini, pada pagi ini tentang iman. Saya setuju sekali apa yang dibilangkan oleh ketua kita, yang dibahas adalah tentang iman. Rasanya kalau kita bicara tentang iman ini bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Tapi terkadang-kadang kita melenceng menerjemahkan apa itu yang dikatakan iman. Lalu dalil kita di sini adalah Rasulullah mengatakan al-imanu aqdum biqalbin. Adapun yang dikatakan iman itu adalah pengakuan benar-benar di dalam hati. Dan yang kedua kata Rasulullah al-isanu bilisani, ucapan lidah. Dan yang ketiga kata Nabi, ibadatun bil arkani, diiringi dengan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita buktikan. Hatinya mengakui, lidahnya mengucapkan, tapi tak dikerjakan dengan melalui ibadah dalam kehidupannya sehari-hari. Nilainya serasa 0,0 dalam kehidupan kita. Ataupun ibadahnya ada, ucapannya ada, tapi hati yang tak mengakui, nilainya juga akan menjadi 0,0 dalam kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya, ibadahnya ada, hatinya mengakui, lidahnya tak mengucapkan, juga nilainya akan menjadi 0,0 dalam kehidupan kita. Jadi ini katakan iman adalah 3 poin itu, hati mengakui, lidah mengucapkan, diiring ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu contoh, pamannya Rasulullah Abu Talib. Begitu dekat dengan Rasulullah, ibaratkan 2 jari ini dengan Rasulullah. Sehingga terucap oleh pamannya Rasulullah, andai kata ada orang yang mengganggu Rasulullah, akulah manusia pertama untuk membela kepribadian Rasulullah. Andai kata terjadi penumpahan darah demi membela Rasulullah, akulah manusia pertama untuk penumpahan darah membela pribadi Rasulullah. Begitulah Rasulullah. Tapi kenapa di akhir-akhir hidupnya pamannya Abu Talib mati dalam keadaan kafir dan tidak beriman? Ibadahnya nampak oleh Rasulullah, ucapannya terdengar oleh Rasulullah, tapi sesungguhnya hatinya tidak mengakui kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah itu sendiri. Tidak lengkap yang 3 ini. Maka pada suatu Imam Ghazali mengatakan iman itu tak banyak seperti sebatang pohon kayu yang tumbuh di atas bukit. Beribu-ribu uratnya terhunjam masuk tanah mencari makan demi kepentingan pucuk. Tapi ada lagi satu urat namanya urat tunggal, itu yang dikatakan iman. Bagaimanapun datangnya angin bertiup, bagaimanapun datangnya angin sudolak dolim, badai datang mengamuk, namun urat tunggal itu tidak terjadi apa-apa, paling-paling dahannya yang patah. Itulah yang iman, kata Imam Ghazali. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz Imam Malano yang telah menjabarkan masalah pengertian iman. Mungkin ada yang mau menambah lagi pengertian iman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat dari dunia sampai ke akhirat kelak. Baiklah saudara-saudara, sidang bedah materi khutbah pada pagi hari yang indah ini, bahwa kita berbicara tentang iman kepada Allah. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bertuhan, sehingga
Setiap manusia membutuhkan sesuatu yang dapat dia jadikan sebagai patokan. Artinya bahwa di masa primitif dulu pun orang sudah bertuhan, dalam arti mereka mencari atau menyembah kepada hal-hal yang dianggap bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan keamanan, dan juga menyembah kepada hal-hal yang bisa dianggap bisa memberikan bahaya ataupun ancaman. Namun seiring berubahnya zaman dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan para nabi untuk meluruskan ketauhidan itu, maka di dalam Islam kita mengenal yang namanya iman. Iman kepada Allah. Iman itu adalah sesuatu keyakinan, pembenaran ataupun penetapan terhadap sesuatu. Beriman kepada Allah berarti kita membenarkan, meyakini, menetapkan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maujud. Ini secara pengertian supaya lebih jelas bagi kita. Dengan wujud Allah Subhanahu wa taala itu kita yakini adanya. Berarti secara istilah kita sudah menyatakan diri kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dapat kita nanti jawantahkan dalam kehidupan kita. Ini nanti masuk kepada kategori hakikat iman itu apa. Baik itu dengan lisan, baik itu dengan qalbi, baik itu dengan af'al bil abdan, perbuatan. Maka iman itu jelasnya bagi kita adalah kita meyakini, membenarkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak demikian maka tidak beriman, sebagaimana yang disampaikan oleh saudara kita tadi bahwa manusia itu dikategorikan kepada 3 hal dalam keimanan itu. Yang pertama, bahwa ada orang yang tidak sama sekali meyakini adanya Allah. Yang kedua, ada orang yang menyatakan dengan lidahnya tapi tidak membenarkan di dalam hatinya. Inilah sebagai contoh tadi Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang yang di hatinya mendustakan tapi juga tidak melaksanakan dalam kehidupannya. Artinya bahwa banyak manusia. Yang kedua tadi bahwa ada orang yang membenarkan dengan hatinya tapi tidak melaksanakan dengan perbuatan, tidak diucapkan dengan lidah, maka ini tidak orang beriman. Ada orang yang melaksanakan dengan perbuatan, mengucapkan dengan lidah, membenarkan dalam hati. Inilah orang-orang yang beriman yang diharapkan. Sekedar pengertian saya rasa cukup demikian. Karena masih banyak teman kita yang akan menambahkan, jadi tidak memborong. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati moderator serta tim liputan Ustaz Azhar Siregar beserta pengurus YMBU dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang disampaikan moderator, sub yang pertama yang kita bahas itu tentang khusus pengertian iman kepada Allah. Berarti yang berkaitan tentang iman. Jadi dari sub ini dapat kita perhatikan yang pertama itu pengertian dari iman. Iman yang kita ketahui bukan hanya kita orang Islam, bahkan orang di luar Islam juga, orang non-Muslim juga memiliki iman.
Jadi makna daripada iman kita belajar dan kita melihat dari bahasa dari awal, iaitu bahasa Arab, amana yu'minu imanan, yang artinya adalah percaya, keyakinan, kemudian tasdik, membenarkan, itulah iman. Jadi iman itu adalah kepercayaan yang meresap di dalam hati seseorang, mau dia Islam atau di luar Islam. Kemudian dia meresap dalam hati, diyakinkan dengan sebuah keyakinan. Itulah makna dari iman. Kemudian menyangkut tentang materi pada hari ini, iaitu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita lanjut topik berikutnya. Jadi iman iaitu sesuatu yang meresap di dalam hati dengan penuh keyakinan, iaitu dengan tasdik, membenarkan. Iaitu bagi orang Islam adalah iman itu harus kita yakin, kita resapkan dalam hati, kemudian kita ikrarkan dengan lisan. Setelah kita ikrarkan, kita amalkanlah dengan perbuatan. Inilah makna iman dalam agama Islam. Jadi perkara iman, mengapa harus diikrarkan, kemudian diamalkan, dibuktikan? Karena iman ini memiliki sebuah sifat. Karena iman ini akan bisa bertambah ketika orang ini melakukan ketaatan. Sebaliknya iman ini bisa berkurang bahkan menghilang ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan. Jadi ketaatan bisa bertambah, melakukan kemaksiatan bisa berkurang. Itulah iman. Sehingga diselesaikan oleh Syekh Abdullah bin Aziz menyampaikan al-imanu biwujudillah. Iman itu adalah meyakinkan tentang adanya Allah. Birrububiyah, iaitu dengan rububiyah, wal uluhiyah, dengan uluhiyahnya Allah, wa asma'ihi, dengan sifat-sifatnya. Jadi itulah makna bahasa daripada iman, dan khususnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah pengurus dan para ustaz mubalik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itulah yang dapat saya terangkan sedikit tentang perkara iman, kemudian iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu dan bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu Wa Taala. Abang sampai di sini. Kita lanjut ke tema yang kedua, hakikat iman. Silakan teman-teman untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena pertimbangan dan masukan yang diberikan oleh teman kita yang barusan ya, ada baiknya memang walaupun ini skalanya kecil, tapi terkadang kita ada kelemahan juga. Di antara kita mungkin ada juga yang nggak saling mengenal. Seperti pun moderator sekarang, mungkin peserta yang mengikuti bedah materi pun satu dua ada juga nggak kenal sama beliau kan. Saya perkenalkan sedikit, nama saya Yandri. Tentang apa itu iman. Melalui tingkatan inilah mungkin bisa kita menyimpulkan apa itu hakikat iman. Keimanan itu bisa kita dapatkan melalui 3 tahapan. Yang pertamanya cukup melalui pandangan mata aja, ainul yakin ya. Secara kasat mata aja kita lihat tentang sesuatu ataupun tentang sesuatu hal, maka bisa timbul yang rasanya keimanan itu kepada kita. Dan yang kedua adalah ilmu yakin, tentunya dengan semakin banyak perbendaharaan ilmu yang kita miliki,
ilmu tentu saja bukan saja secara tertulis, yang jelas mungkin secara apanya, ilmu kauniyah, apa-apa yang bisa kita jadikan pelajaran di tengah-tengah kita, di sekitar kita, mungkin itu bisa kita referensi sebagai ilmu juga. Dan yang ketiga adalah hakul yakin. Apabila kita telah berbicara tentang hakul yakin itu, maka sandarannya itu tentu tentang keyakinan yang memang betul-betul kita sandarkan kepada sesuatu yang memiliki segala kelebihan di atas yang ada di atas permukaan bumi ini. Maka secara perspektif Islam mungkin ya itu jelas yang kita maksud adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada hakikat iman tadi, maka apabila kita ingin mendapatkan yang namanya hakikat iman, bagaimanakah iman yang sebenarnya itu, maka 3 tahapan tersebut apabila telah kita lalui dan benar-benar kita memahaminya, maka insya Allah hakikat iman itu akan kita dapatkan dan kita pahami di mana sebenarnya keadaan dan posisi kita sekarang. Ingat saja mungkin masukan sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan masalah hakikat iman. Mungkin ada tambahan lagi untuk pembahasan hakikat iman kepada Allah. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Mulyadi. Kita masuk saja langsung ke bahasan pada materi kita, yaitu pokok bahasan yang kedua mengenai hakikat iman kepada Allah ya. Di mana tadi telah diterangkan bahwa pertumbuhan iman itu melalui 3 tahapan. Yang pertama melalui ainul yakin, yang kedua ilmu yakin, yang ketiga hakul yakin. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang sudah melalui 3 tahapan tadi akan merasakan bahwa iman kepada Allah itu sebenarnya tidak ada lagi yang ditakuti kecuali Allah. Sehingga tidak ada lagi orang bertuhankan kepada benda, makhluk lain maupun dewa-dewa. Jadi orang itu semata-mata takluk kepada Allah, pada kekuasaannya, dan meyakini bahwa yang sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran tadi, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu dalam 6 masa, kemudian bersemayam di atas aras, yang menutup yaitu malam menjadi siang, siang menjadi malam, kemudian mengikuti yang secara cepat. Demikian juga matahari, bulan, dan bintang-bintang, semuanya tunduk kepada perintah Allah. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, hakikat iman itu dapat dirasakan bagi orang yang beriman itu, dia berani mati. Bagi di dalam hadis Rasulullah, kita diciptakan untuk akhirat, dunia diciptakan untuk kita, tapi kita diciptakan untuk akhirat. Jadi tujuan orang yang beriman itu benar-benar mereka itu akan meraih kejayaan nanti di hari akhirat. Yang ketiga, itu dapat dirasakan bagaimana ketenangan dalam jiwa seorang itu, sehingga ketenangan itu ketika mereka senantiasa ingat kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau dia dalam kondisi tenang, dalam kondisi apapun, dengan mengingat Allah, artinya mereka itu tunduk takluk kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat, menjauhi larangan, dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti mereka mempunyai satu tujuan yang pasti, yang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan, yaitu bagaimana hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Mulyadi yang telah menyampaikan hakikat iman. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan? Wabarakatuh. Namo
Baiklah para ustadz yang dimuliakan Allah SWT, kenapa kita membicarakan tentang Hakikat iman kepada Allah ini? Seperti biasa kata Pak Ketua kita itu, pendahuluannya adalah karena di zaman sekarang ini banyak orang mengaku Islam, beriman kepada Allah, tapi tindak akhlak perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berbicara tentang sekarang ini tentang ekonomi, atau termasuklah ini masalah dukungan pemilihan umum kan. Itu kalau orang yang beriman, dia tidak akan goyah melihat gemerlap, tetapi dia akan tetap istiqomah melihat hal yang baik. Jadi menurut saya hakikat iman itu adalah sesuai dengan firman Allah SWT surah Al-Anfal ayat yang kedua. Kata Allah, innamal mu'minuna iza zukirallahu wazilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu, atau orang siapa yang beriman itu, orang yang apabila disebut nama Allah dia bergetar hatinya. Makanya kalau misalnya kita kaitkan dengan zaman sekarang ini, kalau tentang pemilihan umum ini, kalau kita lihat dia basisnya memang orang yang berakhlak mulia, rajin ke masjid, akhlaknya mulia, terpuji, itulah yang kita dukung. Bukan karena dia orang kaya, padahal dia hanya mengaku beriman. Jadi hakikat iman itu apabila dia melihat, mendengar Allah, dia tersentuh hatinya, ikut dia, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah kuat imannya. Diyakinkan pula. Banyak orang sekarang ini, ya, orang yang beriman itu sebenarnya bukan orang yang ketika dia takut kepada Allah, berzikir itu dia sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tetapi orang yang berzikir, orang yang beriman itu adalah dimanapun dia berada, berdagang dia tidak menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi dia takut untuk curang. Itulah orang yang beriman. Itulah orang beriman. Tapi banyak orang yang mengaku beriman, dia astagfirullah tapi matanya ngintip. Dia lihat juga ini gambar yang tidak senonoh. Itu bukan iman. Jadi hakikatnya iman itu adalah apabila disebutkan nama Allah, dia takut dia, bergemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Allah, dia semakin kuat imannya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Panjang masalah hakikat iman. Iman ini apa? Hakikat iman ini sebenarnya dalam bahasa yang simple, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okelah, kita lanjutkan dengan pembahasan ketiga. Udah jam 10:30 sepertinya. Itu pembahasan yang ketiga, ciri-ciri orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Ketua beserta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang mana pada siang hari ini tema kita adalah masalah iman. Maka materi yang akan dibahas pada siang hari ini yang ketiga, yaitunya ciri-ciri orang-orang yang beriman. Iman adalah kehidupan. Tanpa iman kita tidak akan dapat ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, apalagi ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dimuliakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya kepada Allah dan Rasul. Inilah yang orang-orang ciri-ciri orang beriman kepada Allah dan Rasul,
Dijelaskan di dalam ayat ini, summa lam yartabu. Kemudian mereka itu tidak ada keraguan-raguan di dalam keyakinan, di dalam perbuatan, ucapan, pendengaran, seluruh aktivitas yang dilakukan itu yaitunya sesuai dengan keyakinan yang dia miliki. Maka dari itu di dalam ayat disambung, siapa orang-orang yang tidak ragu itu, wajahadu bi amwalihim, mereka bersungguh-sungguh berjihad dengan diri mereka, dengan harta mereka. Kalau kita contohkan, yaitunya orang-orang yang sempurna imannya, ciri-ciri keimanannya, mantap keimanannya adalah diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dia rela berkorban dengan harta. Kenapa dia rela berkorban? Karena Allah menitipkan harta itu adalah untuk menolong diri mereka, perbekalan untuk hidup di akhirat nanti. Maka dia yakin bahwa harta itu kekal apabila dibelanjakan untuk akhirat. Tapi kalau seandainya kita cuman baru sekedar dapat berbicara, sekedar yakin dengan mulut, tapi tidak dapat melaksanakan dengan anggota. Kenapa demikian? Karena iman kita itu merasa ragu. Inilah iman yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Abu Bakar. Tidak ada keraguan bahwa harta itulah itu bisa dikekalkan. Itunya menolong dirinya sehingga dia tidak ragu mengimpakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memikirkan hidup di dunia, kita tidak mampu memberikan harta kita karena kita ragu di dalam hidup dan kehidupan yang panjang tersebut. Inilah ciri-ciri orang yang beriman yang pertama. Yang kedua, wa anfusihim, dan mereka itu berjuang dengan diri mereka untuk menegakkan agama Allah dengan penuh keyakinan, menumpahkan darah, tidak ada punya keraguan sekalipun nyawa tantangannya, yaitunya berjihad dan berjuang di jalan Allah. Maka Allah memberikan kepada mereka itu ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang beriman yang sebenarnya. Inilah iman yang dituntut di dalam agama Islam. Maka hakikatnya iman itu adalah inna aradnal amanata ala samawati wal ar wal jibali fa abaina ahyahmillaha wa asfaqna minha wa hamallaha insan innahu kana zaluman zaluma. Itunya iman itu adalah hakikatnya mengemban amanah dari Allah sebagaimana kita telah diciptakan oleh Allah di awal mulanya, tak ada perbedaan. Semuanya sama perbekalan. Alastu birabbikum qalu bala. Baik pun sekarang tidak beriman, kafir, semuanya itu perbekalannya sama oleh Allah. Cuman manusia itu ada yang hidup imannya, ada yang mati, ada yang celaka imannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Syafruddin. Mungkin masih ada tambahan satu orang lagi berbicara. Tuh, nama saya Swandi. Baiklah, pada kesempatan hari ini yang terakhir kita membahas tentang ciri-ciri orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman itu mana? Kata Allah, wa hablu minallah, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau iman kita kuat, kalau iman kita kokoh, kalau iman kita sempurna, tentu ada ciri. Yang pertama, kata Ustaz tadi dalam surah Anfal, innamal mu'minuna allazina iza zukrallahu wajilat qulubuhum. Apa yang pertama? Tanda ciri orang yang beriman yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, terdengar nama Allah, hatinya bergetar. Menurut hakikatnya adalah orang itu merasa takut
dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri yang kedua, wa iza tuliyat alaihim zadathum ayatuhu zadathum imana. Yang kedua adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Apabila dia mendengar ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Dan apabila dia rajin membaca Al-Quran, maka bertambah iman mereka. Apa kata Rasulullah? Man ja'ala Qur'ani imamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ibarat orang yang solat. Apabila iman takbir, makmum takbir. Apabila imam ruku', makmum ruku'. Apabila imam sujud, makmum sujud. Menurutnya lah kita ikut pemimpin yang namanya Al-Quran, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, ciri orang yang beriman adalah bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita semuanya bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat adalah ciri orang keiman, wa aqimus salata, dirikan solat. Kalau kita sebenar-benarnya orang yang Islam yang sempurna, yakin, laksanakanlah keyakinan kita kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang pantas kita sembah. Maksudnya adalah amar maujud, laksanakan minta Allah, salat. Yang terakhir adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah, karena harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Infakkan, wakafkan, insya Allah tidak akan berkurang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, sedikit ciri orang yang beriman. Insya Allah ada berkah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Memberikan tanggapan beliau tentang ciri-ciri orang yang beriman. Mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Samsul Qadir yang sedikit menyampaikan membahas tentang masalah judul kita pada hari ini, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan isu kekinian bahwa beratnya tantangan dan ujian di dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam persoalan ekonomi, sosial, budaya, kemudian dalam hal ini juga kita menyadari bahwa memiliki kebatinan dan hati kecil, jadi yang selalu menjadi korban dengan kondisi kehidupan kita pada hari ini. Apalagi pada musim-musim 5 tahun sekali yang kita hadapi, ini perlu kita hadapi dengan penuh iman dan ketakwaan. Rintangan ini juga banyak. Jika kita tidak memiliki, mempatrikan kehidupan kita dengan iman, maka dalam bentuk kemaksiatan itu jelas akan terpatri kembali dalam kehidupan itu sendiri. Maka iman inilah yang dapat menangkis, membahas, menyingkir daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, oleh karena itu, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah lah secara sempurna yang mampu, yang sanggup menghadapi pergolakan-pergolakan kehidupan kekinian. Maka perlu kita mengingat bahwa ayat Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, kita menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan iman menurut arti dan menurut makna lain, kalau kita alih bahasakan dengan bahasa yang canggih hari ini, iman itu adalah profesional. Maka kalau sudah profesional, insya Allah akhlak mulia yang terpatri di dalam dirinya, yaitu dengan iman yang kuat. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang selalu mempertahankan keimanan dalam kehidupannya, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidak sempurna iman seseorang itu kalau masih belum sanggup untuk memperbaiki dirinya, berbaik hati dengan terutama kepada tetangga. Ini saya rasa mungkin sebagai penutup. Demikian, wabillahi taufiq. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Syamsul Qadir yang telah menutup. Cukup sampai di sini. Kita kesimpulan. Kita ambil semacam kesimpulan dari tema khutbah kita pada siang hari ini. Yang pertama sekali, pengertian iman. Pengertian iman telah diterangkan tadi oleh banyak ustaz kita, antaranya Ustaz Rahmat. Apa kata beliau? Meyakini sebenar-benarnya. Yakin, benar-benar yakin. Kemudian hakikat itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang terakhir ini ciri-ciri orang yang beriman. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hati. Bergetar hati untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian apabila disebut nama Allah, bergetar hati. Dan bila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambah kuat keimanannya. Ini dari ciri-ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan kita yang ada di sini termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bertambah kuat keimanan kita. Amin. Mungkin yang terakhir kita minta kepada Ketua